Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mengajar kepada para muridnya dengan berbagai macam cara, diantaranya adalah dengan perumpamaan demi perumpamaan. Saya kira perumpamaan yang dipakai oleh Yesus untuk mengajar para muridnya begitu banyak. Perumpamaan, lukisan, penjelasan, penegasan, pertanyaan, dan itu dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengajar para muridnya agar mereka mengerti apa dari yang diajarkannya. Salah satunya adalah berkenaan dengan pohon yang baik dan pohon yang tidak baik. Dikatakan bahwa pohon yang baik akan mengeluarkan buah yang baik juga. Pohon yang tidak baik akan mengeluarkan buah yang tidak baik. Dikatakan bahwa yang tidak baik akan ditebang lalu dibuang. Yang tidak baik akan ditebang lalu dibuang. Jadi pohon yang mengeluarkan buah yang tidak baik akan ditebang lalu dibuang. Nah, saya kira ini lukisan yang biasa kita bisa mengerti. Dari buahnya lah kita itu dikenali. Siapakah kita? Ya sesungguhnya. Bagaimana status kita, bagaimanakah nilai kita, bagaimanakah keluhuran kita. Dari buahnya lah kita ditandai dan dikenali. Oleh karena itu ada penegasan bahwa pohon yang tidak mengeluarkan buah yang baik akan ditebang dan lalu dibuang. Akan ditebang dan lalu dibuang. Saya kira kita semua ingin menuju kepada posisi sebagai pohon yang baik, mengeluarkan buah yang baik, sehingga mendatangkan sukacita bagi tuannya, mendatangkan kegembiraan bagi tuannya, hingga tuannya dari waktu ke waktu, dari hari ke hari akan memeliharanya, akan melihatnya, menyiraminya, memupuknya, dan melakukan sedemikian rupa sehingga di musim-musim mendatang akan menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Tetapi kalau ada pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik, ya betapapun dipelihara tetap mendatangkan kerugian dan ketidaknyamanan, pasti pada waktunya akan ditebang, karena itu tidak mendatangkan keuntungan sama sekali, tidak mendatangkan kegembiraan sama sekali, tidak mendatangkan kesukacita bagi pemiliknya. Oleh karena itu dikatakan bahwa dari buahnya lah kita ini dikenali siapakah kita, dan dari buahnya lah juga kita dinilai kualitas mutu kehidupan kita, siapakah kita. Nah, ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Buah dari pohon yang tidak baik akan dibuangnya, atau buah yang tidak baik dari suatu pohon akan dibuangnya dan tidak ada gunanya sama sekali. Ya, artinya ya tidak mendatangkan keuntungan, malah mendatangkan kecewaan, malah mendatangkan kerugian, malah mendatangkan rasa mungkin malu kalau dibanding-bandingkan dengan pohon tetangga yang menghasilkan buah baik yang betul dan mengembirakan. Dan ingat siapakah kita, dari buahnya lah kita dikenali dan ditandai. Dan ingat, mungkinkah kita menjadi pohon buah yang dipelihara dan mendatangkan kebanggaan bagi Tuhan, atau kita menjadi pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik, yang kemudian justru akan mendatangkan kecewaan, bahkan kemarahan, dan juga mendatangkan ketidaknyamanan bagi tuannya. Maka buru-buru pasti tuannya akan mengambil sabit lalu dipotong dan dibuangnya, dipotong dan dibuangnya. Karena itu ingatlah kita, siapakah kita, dari buahnya lah kita ini dikenali. Dari buah kehidupan kita lah kita dikenali, mutu kualitas kehidupan kita dikenali dari buah kehidupan yang kita pancarkan atau yang kita hasilkan. Dan ingat, kalau seandainya kita ini diibaratkan pohon buah yang menghasilkan buah yang tidak menyenangkan, tidak mengembirakan, tidak baik, maka kapak sudah tersedia, sewaktu-waktu akan dipotong dan dibuang. Nah, menjadi pohon buah yang terbuang karena tidak menghasilkan sesuatu yang mendatangkan sukacita bagi petani atau bagi tuan yang mempunyai pohon-pohon itu. Saya kira ini menjadi pilihan hidup kita. Kalau kita memiliki kualitas mutu yang baik, kita menjadi pohon buah yang menghasilkan buah yang baik, akan mendatangkan sukacita, kegembiraan, yang menikmati bukan hanya petani buahnya, yang menikmati bukan hanya tuan yang punya kebun
buah itu, tetapi yang menikmati banyak orang. Dan ketika orang melihat pohon itu dan buahnya sungguh-sungguh menggairahkan atau begitu lebat dan menyenangkan, enak dipandang dan enak dinikmati, maka akan menyenangkan, menarik bagi banyak orang. Ingat, jangan sampai pohon kehidupanmu dipotong karena buah hidupmu tidak mendatangkan sukacita.